Halo, sobat milenial pembaca IDN Times, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia karena di tahun-tahun selama pandemik ini ya, rasa-rasanya itu adalah dua hal yang menjadi poin penting bagi kita semua. Saya Santi Dewi, jurnalis dari IDN Times, dan saya akan memandu untuk ngobrol bersama tamu saya yang spesial dan juga membahas topik yang saat ini sedang menjadi fokus dari publik selama sepekan terakhir, yaitu mengenai peleburan puluhan lembaga peneliti atau penelitian ke dalam satu rumah, satu instansi yang diberi nama Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Nah, untuk ngobrolin itu, Sobat Milenial, saya sudah terhubung dan bergabung melalui Zoom, yaitu Kepala Lembaga Biomolekular Eijkman periode 2014 hingga 2021, Prof. Amin Subandrio. Halo, selamat siang Prof. Amin, apa kabar? Selamat siang, alhamdulillah baik semuanya Mbak Santi. Oke, Prof. Amin, ini saya langsung aja ya, karena kan Prof. Amin sedang dalam perjalanan untuk menuju ke satu rapat. Ini berarti selama proses yang sedang berjalan saat ini menuju untuk melebur begitu ya, atau terintegrasi istilah yang digunakannya begitu. Berarti Prof. Amin masih statusnya menjadi bagian dari peneliti Eijkman atau sudah sepenuhnya mengajar di FK saja nih Prof. Amin? Ya sejak sekitar 1-2 bulan yang lalu, saya akhirnya sudah menerima surat pengembalian ke UI, ya, oleh BRIN ya, tetapi karena saya masih bertanggung jawab terhadap pengembangan vaksin merah putih, jadi ya saya sementara masih di Eijkman, ya, mungkin sedang diproses untuk bisa menjadi ya salah satu visiting professor di situ. Karena ada skemanya gitu ya. Oke, baik, bagi sobat milenial yang belum kenal atau tahu Prof. Amin ini, beliau adalah guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di bidang mikrobiologi dan masih menjadi pengajar di Fakultas Kedokteran UI. Nah, fokus penelitiannya kalau di Eijkman itu Prof. Amin mengenai stem cell unit ya, Prof ya? Ya, saya stem cell kebetulan juga di Kementerian Kesehatan juga saya ditunjuk sebagai ketua komite nasional ya, ketua komite untuk pengembangan stem cell dan sel ya. Oke. Baik, kalau begitu Prof. Amin. Prof. Amin, mungkin banyak orang yang termasuk sobat milenial dari IDN Times juga yang belum mengikuti begitu. Awal mula kenapa puluhan lembaga penelitian ini kemudian harus disatukan atau diintegrasikan ke dalam badan yang namanya BRIN gitu. Kalau nggak salah totalnya itu ada 5 lembaga penelitian. Selain Eijkman kan ada 8, ada Batan, ada kemudian LIPI, lalu juga ada BPPT dan 74 unit penelitian dan pengembangan di berbagai kementerian dan lembaga negara. Nah, ini sebenarnya dampak atau konsekuensi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 atau gimana nih ceritanya, seperti apa tuh Prof. Amin? Ya, antara lain karena akan mengacu kepada undang-undang tersebut, tapi intinya adalah ini merupakan upaya untuk melakukan efisiensi atau meningkatkan efektivitas dan juga meningkatkan kinerja lembaga-lembaga penelitian, ya, agar produktivitasnya terus meningkat sehingga bisa menghasilkan produk-produk penelitian yang bermanfaat buat masyarakat dan negara. Nah, sebelum itu ya diidentifikasi bahwa penelitian itu tersebar di banyak institusi dan terjadi inefisiensi dan sebagainya. Jadi upayanya sebetulnya sangat bagus ya, untuk
melakukan koordinasi ya, tapi saya tidak tahu apakah kemudian arti koordinasi itu diterima sebagai penggabungan seluruh lembaga penelitian termasuk yang di kementerian itu menjadi satu dan menerapkan konsep yang disebut sebagai co-working space gitu ya. Jadi satu ruangan atau fasilitas itu bisa dipakai beramai-ramai gitu ya. Ini co-working space yang Prof. Amin maksud tuh yang di gedung genologi yang berpusat di Cibinong itu ya? Gedung genomik maksudnya? Yang di Cibinong, kalau untuk yang molecular biology ya yang di situ ya, yang untuk ilmu hayati. Tapi kan bidang penelitian tidak hanya kedokteran ya, mungkin yang lain juga ada, saya belum tahu. Tapi intinya diupayakan dipusatkan di satu gedung, nanti para peneliti yang membutuhkannya tinggal mendaftar, kemudian ya nunggu giliran untuk bisa mempergunakan. Oh, oke. Prof. Amin sudah pernah berkunjung ke gedung genomik itu? Halo, Prof. Amin? Ke Cibinong, LIPI Cibinong sudah berapa kali. Tapi waktu itu, ya halo, ke gedung Cibinong itu sudah berapa kali. Nah, ya, tapi ke gedung genomnya itu belum. Oke. Ini kan diperkirakan akan ada yang kalau digabung semua ya, Prof. Amin, itu sekitar 9.000 peneliti dan 6.000 staf lokal begitu. Dan termasuk peneliti ASN dari Eijkman ya yang akan digabungkan di sana begitu. Nah, kemudian yang tadi sempat saya singgung nih, Prof. Amin, karena sempat ada catatan begitu dan yang menjadi fokus itu selama sepekan terakhir ini kan adalah karena Eijkman merekrut tenaga honorer begitu, lalu kemudian kan kontrak kerjanya tidak lagi diperpanjang setelah 31 Desember 2021. Dan menurut pemaparan dari pihak BRIN, sebenarnya sejak awal langkah Eijkman untuk merekrut tenaga honorer itu sudah dianggap menyalahi aturan gitu, karena kalau lembaga negara, karena kan Eijkman dianggapnya unit project dari Kemenristek begitu ya, dianggapnya lembaga pemerintah menerima anggaran dari negara begitu. Jadi seharusnya itu dikerjakan oleh proses perekrutan ya. Jadi saya bisa ceritakan bahwa apa yang dilakukan di lembaga Eijkman ini sudah berlangsung belasan tahun ya. Bahkan sudah mungkin 20 tahun lah. Jadi intinya adalah pertama lembaga Eijkman ini dibiayai oleh pemerintah. Ya, jadi anggarannya adalah anggaran APBN. Ya, betul. Dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, setiap tahun kami mengajukan usulan kegiatan, ada TOR-nya ya, TOR-nya, ada RAB-nya, dan itu untuk tahun berikutnya sudah diusulkan pertengahan tahun ya, sekitar Juni Juli itu sudah masuk. Kemudian sudah di presiden anggaran ya, karena di situ selalu ada komponen misalnya kegiatan penelitian, pembelian alat, perjalanan, dan juga pembayaran honor peneliti. Itu kami tulis semuanya, berapa orang penelitinya, teknisinya, tenaga administrasi. Ya. Kalau kebanyakan ya pasti akan dicoret oleh Dirjen Anggaran. Ya. Nah, setelah itu proposalnya disetujui, RAB-nya disetujui, keluarlah semacam SK gitu bahwa untuk lembaga Eijkman disetujui anggarannya sekian, rinciannya sekian, targetnya apa saja, dan itu dipakai sebagai pegangan oleh inspektorat. Ya, jadi yang menyetujui itu adalah menteri.
ya tentu menteri melalui sekjennya, melalui namanya kuasa pengguna anggaran, dan semua orang yang terlibat dalam penelitian itu ada SK-nya. Ya, SK itu diterbitkan oleh kuasa pengguna. Setelah itu dan cair, kami melakukan penelitian itu dan itu harus menyampaikan laporan. Dan sejauh ini laporan dari lembaga Eijkman adalah yang paling rapi, ya, tepat waktu, dan juga penyerapan anggarannya, pertanggungjawaban anggarannya juga termasuk yang paling baik. Artinya penyerapannya di atas 90%, kemudian pertanggungjawaban keuangannya juga selalu baik. Dan itu sudah diperiksa lagi oleh inspektorat, ya, oleh BPK, oleh BPKP, bahkan oleh KPK setiap tahun. Sudah selama belasan tahun. Ya, jadi kalau misalnya di accused ada indikasi penyimpangan, penyalahgunaan keuangan negara, tentu sudah jadi temuan kan. Ya, dari belasan tahun lalu ya. Ya, nah jadi saya heran juga kalau sekarang hal itu diungkit-ungkit sebagai potensi penyimpangan keuangan negara. Ya, karena setiap tahun sudah dilakukan pemeriksaan. Oke. Prof. Amin, ini ketika Prof. Amin tadi menyebut sudah mendapat persetujuan dari menteri, artinya menterinya yang dimaksud adalah Menteri Ristek dan BRIN waktu itu ya? Oh iya, yang sekarang kan BRIN kan baru mau mulai tahun ini. Iya, betul. Kemenristeknya kan digabung di Kemendikbud, kemudian BPPT-nya dilebur bareng BRIN, BRIN-nya berdiri menjadi satu badan otonom gitu ya, Prof. Amin? Iya. Oke, Prof. Amin sebenarnya sejak puluhan tahun lalu itu ada berapa sih, Prof, peneliti di Eijkman yang bekerja dengan status tetap begitu, dan mungkin yang honorernya itu berapa, Prof. Amin? Kita hanya memiliki tidak sampai 30 orang peneliti tetapnya ya, yang menjadi peneliti utama. Yang ASN itu ya itu hanya tidak sampai 30 yang penelitinya ya. Tentu ada ASN yang bertugas ngurusin administrasi dan sebagainya. Ya. Nah, setiap peneliti utama ketika melakukan penelitian, dia tentu nggak bisa ngerjain sendiri kan, dia harus dibantu oleh beberapa peneliti yang lebih muda. Nah, disitulah kami merekrut riset asisten namanya. Nah, tapi merekrut itu tidak sembarangan, dari seleksi dan sebagainya, kemudian dilakukan perjanjian kerja. Jadi setiap orang yang direkrut itu pasti diikat oleh perjanjian kerja, apakah itu 1 tahun ataukah 2 tahun. Nah, kemudian dibayar sesuai dengan standar biaya masukan namanya SBM. Ya, sudah ditentukan oleh Kementerian Keuangan. Berarti ini sumber pembiayaannya memang dari APBN ya, Prof. Amin, atau ada juga yang bersumber dari grant dari luar negeri begitu untuk pembiayaan peneliti atau tenaga honorer ini, Prof. Amin? Utamanya adalah dari APBN. Sebagian dari peneliti utama itu memang ada kerjasama dengan beberapa pihak luar negeri, tapi itu juga semuanya dengan perjanjian kerja yang cukup ketat ya. Tapi sebagian besar itu adalah dari APBN. Oke, baik. Kemudian Prof. Amin, Eijkman itu kan dikenal melakukan penelitian di 3 bidang ya, Prof. Amin. 1, genetik manusia, kemudian yang kedua penyakit menular, dan genetik biodiversity. Nah, saat terjadi proses peleburan atau integrasi dari Eijkman menuju BRIN ini, sebenarnya riset atau penelitian apa yang
saat ini sedang berjalan di Eijkman, Prof. Amin? Setiap tahun kami punya sekitar 20 judul penelitian. Oke. Ya, 21 ya, judul penelitian. Mhm. Dan itu tentu dipimpin oleh masing-masing dipimpin oleh satu orang peneliti utama ya, tadi yang saya ceritakan itu. Dan sejak COVID, karena beberapa proyek penelitian tidak bisa dilaksanakan dengan baik ya, misalnya yang harus melakukan perjalanan ke pedalaman-pedalaman gitu misalnya, itu karena COVID kan jadi tidak bisa dilakukan. Nah, kemudian juga atas arahan dari Menteri dilakukan refocusing, jadi anggarannya dialihkan untuk penanganan COVID. Ya, jadi sebagian dialihkan untuk COVID, tenaganya juga diperbantukan untuk entah itu untuk PCR atau untuk whole genome sequence dan sebagainya. Ya. Nah, jadi itu untuk efisiensi selama COVID ini. Oke. Prof. Amin, mungkin banyak juga yang bertanya ya, kalau saya kan cukup familiar gitu kalau kontribusi dari penelitian Eijkman yang sangat terpakai itu salah satunya yang kita rasakan saat ini selama pandemik adalah untuk pengurutan genom dan diketahui apakah ada varian-varian baru dari COVID begitu dan penelitian tes swab PCR-nya begitu. Ya. Tapi yang lain itu apa saja sih Prof. Amin yang sudah pernah dihasilkan oleh Eijkman untuk dalam hal riset dan penelitian ini untuk Indonesia? Oh ya, satu tadi yang sudah disebutkan terkait dengan penelitian genom populasi. Ya. Ya. Itu sudah cukup menjadi kami sudah melakukan pemetaan genom manusia Indonesia ya dari timur sampai barat. Ya, dan itu sangat bermanfaat informasinya untuk berbagai pengembangan obat, deteksi penyakit dan sebagainya. Itu dari yang sudut genomnya. Contohnya aja ya. Kemudian dari sudut penyakit, mungkin ingat tahun 2015 ada semacam pandemi juga, Zika, virus Zika. Oh, tahu ya. Itu ya. Ingat ya? Nah, itu yang menemukan satu-satunya virus Zika di Indonesia itu Eijkman. Tadinya tidak dipercaya, tapi kami kemudian bisa membuktikan bahwa virus Zika itu memang sudah bersirkulasi di Indonesia sejak tahun-tahun sebelumnya. Ya, tapi karena tertutup oleh dengue, sehingga tidak terlaporkan lah gitu. Nah, sebelumnya tiga tahun sebelumnya kami juga mendeteksi satu-satunya dan untuk pertama kalinya virus West Nile misalnya. Itu virus-virus yang berbahaya. Ya, jadi sebetulnya lembaga Eijkman sudah cukup lama melakukan penelitian terkait dengan mikroba-mikroba yang bisa berbahaya. Sebetulnya sejak flu burung yang lalu. Ya, sampai saat ini yang menyimpan koleksi virus-virus flu burung itu ya di Eijkman. Tidak ada yang lain. Ya. Dan koleksi virus itu nanti akan ikut dipindahkan ke Cibinong juga ya, Prof. Amin? Ya, karena semuanya mau dipindahkan, itu yang menjadi kekhawatiran. Kita menjadi khawatir karena belum jelas siapa yang akan memelihara dan menjamin bahwa virus-virus itu akan terjaga dengan baik. Oh, oke. Baik. Kemudian juga Eijkman pernah terlibat dalam ini ya, Prof. Amin ya, yang juga dikenal cukup luas waktu itu pas untuk identifikasi korban terorisme bom di Jakarta waktu itu ya, Prof. Amin? Oh ya, tahun 2004 kalau saya tidak salah ingat, bom di kedutaan Australia misalnya. Ya, itu kan hancur semuanya. Nah, jadi kemudian pihak kepolisian minta bantuan Eijkman
untuk mengidentifikasi siapa sebetulnya yang ada di dalam mobil itu. Dan kita kumpulkan semua serpihan-serpihan yang ada, dan dalam waktu kurang dari 2 minggu kita sudah tahu siapa orangnya. Dari situ kemudian teknologi yang sama dipakai untuk mengidentifikasi pelaku-pelaku teroris ya di tempat lain, atau juga mengidentifikasi korban-korban kecelakaan pesawat misalnya ya. Jadi DVI namanya, Disaster Victim Identification. Oke. Baik, Prof. Amin. Kemudian Prof. Amin, kalau menyebut nama Eijkman itu kan identik kaitannya dengan ilmuwan dari Belanda yang mendapatkan Nobel ya. Nobel ya. Ya, dan juga sudah dikenal luas ini Eijkman Institute di dunia internasional begitu. Nah, ketika terjadi integrasi atau peleburan ini dan berubah nama menjadi Pusat Riset Biologi Molekular Eijkman, ada muncul pertanyaan nggak sih yang mampir ke Prof. Amin dari dunia internasional, mungkin kanan Prof. Amin di negara mana gitu, atau yang sering memberikan grant ke Eijkman? Ya, saya tidak menyebutkan negaranya, tetapi tentu mereka semuanya bertanya, apakah dengan sistem sekarang kerjasama itu masih bisa dilakukan. Penyesuaian apa saja yang diperlukan. Ya, karena ya namanya juga kerjasama ya, gitu harus ada pengertian, masing-masing menghargai aturan dari negaranya masing-masing itu. Betul. Oke, jadi ada kekhawatiran takutnya kerjasamanya tidak bisa berlanjut begitu ya Prof. Amin ya? Ya pasti membutuhkan berbagai penyesuaian sih. Ya. Oke, baik. Kemudian Prof. Amin, ada nggak sih kekhawatiran dari para peneliti di Eijkman sendiri bahwa nantinya ketika sudah berpindah dan resmi menjadi peneliti BRIN begitu, kemudian penelitiannya itu akan diintervensi atau dikait-kaitkan dengan kepentingan politik, karena kan banyak orang yang menganggap bahwa BRIN bukan sepenuhnya lembaga penelitian karena dewan pengarahnya diisi oleh orang dari partai politik begitu, Prof. Amin. Kalau untuk Eijkman sih kami akan tetap menjaga integritas, independensi, karena integritas itu kan terkait di dalamnya ada 4 prinsip ya. Satu adalah kejujuran, yang kedua akuntabilitas, yang ketiga profesionalisme, dan keempat adalah stewardship. Nah, prinsip itu yang harus kita pegang. Ya, kalau itu dilanggar, maka kepercayaan internasional kepada Eijkman akan hilang. Oke. Dan ini kan sebenarnya BRIN itu memang dibentuknya dasarnya dari undang-undang, lalu dilanjutkan turunannya ada Perpres ya, Prof. Amin. Tetapi kan bisa saja pemerintahan mungkin berganti dan yang tadinya dilebur kemudian diubah lagi begitu konsepnya oleh pemerintahan yang baru nanti setelah 2024 gitu. Itu jadi kekhawatiran atau concern dari teman-teman peneliti juga nggak sih, Prof. Amin? Ya itu kan kita sudah merasakan ya, misalnya kementerian tadinya Ristek digabung dengan Dikti. Betul. Dikti digabung di bawah Ristek. Sekarang jadi dibalik, Ristek itu di bawahnya Dikbud misalnya. Betul. Ya itu tentu kebijakan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan tentunya. Ya. Kita tinggal menyesuaikan saja. Tetapi yang penting adalah tadi integritas dari para peneliti tetap harus dijaga. Ya. Memang sebaiknya sih peneliti tidak dikaitkan dengan masalah politik, birokrasi dan sebagainya. Oke, baik Prof. Amin. Dan salah satu juga yang menjadi sorotan publik ketika terjadi peleburan ini kan adalah kepentingan kelanjutan pengembangan riset vaksin merah putih nih, Prof. Amin, karena kan Eijkman termasuk salah satu di dalamnya. Memang di beberapa kesempatan Prof. Amin sudah mengatakan bahwa dari pihak pimpinan BRIN menjanjikan tidak akan ada delay begitu atau akan berusaha menepati tenggat waktunya untuk rampung di 2022 nih, Prof. Amin.
Sebenarnya itu Hmm. untuk, vaksin merah putih ini kalau sesuai timeline-nya, terlepas ada peleburan atau integrasi atau tidak, itu kalau memasuki awal 2022 harusnya sudah di tahap apa tuh Prof. Amin? Sudah masuk ke tahap praklinis kah atau gimana? Hmm. Belum. Untuk yang dikembangkan di Eijkman, Mhm. ya harus kami akui mengalami kelambatan. Ya, Oke. jadi Karena mungkin hal ini? mungkin baru Karena peleburan ini eee, Prof. Amin? ti tidak semuanya sih, artinya, Oh, oke. ya itu salah satunya saja. Kalau yang Mhm. sudah lebih advance barangkali yang dikembangkan oleh teman-teman di, UNER ya, di, ITD UNER di Jawa Timur. Itu sudah Oke masuk ke oke. uji klinik bahkan. Mhm Kami saat mhm. ini, tinggal menunggu hasil negosiasi antara BRIN dengan industri ya Oke. untuk, melanjutkan ke uji praklinik dan uji kliniknya. Oke oke. Ini industri yang dimaksud itu merujuk ke, PT Bio Farma kah atau gimana sih Prof. Amin yang akan nanti Ya, memproduksi untuk vaksin merah putih buatan Eijkman? yang sekarang ini yang sudah pasti itu yang Bio Farma. Oh, oke oke. Tapi kan kemudian peneliti yang ikut terlibat dalam proyek vaksin merah putih ini sebagian besar kan tadinya ada di Waskov ya. Sementara yang ada di Mhm. Waskov itu mayoritas adalah tenaga honorer yang tidak ikut dipindahkan ke BRIN gitu Prof. Amin. Nah itu Ya. gimana tuh, solusinya untuk bisa Ya, menuntaskan vaksin merah putihnya ini? ya, memang memang beberapa tenaga peneliti, terdampak oleh situasi ini. Mhm. Tapi kebetulan, kami sudah sampai di tahap akhir, R&D ini ya. Oke. Jadi, Mhm. sekarang prosesnya adalah betul-betul, sebentar lagi kan masuk ke industri ya. Jadi yang dikerjakan di lembaga Eijkman tidak sebanyak yang sebelumnya ya. Oh, Kami oke. hanya tanda petik mengawal aja gitu. Kalau sudah masuk di industri, Mhm. kalau masih ada yang perlu dikembangkan ya kita kerjakan. Tapi tidak semasif tahun lalu misalnya. Mhm mhm mhm. Oke. Kemudian Prof. Amin, aku pengen ngomongin soal penelitian dalam hal luas gitu, tidak spesifik mengenai, Eijkman atau Hmm, peleburan Eijkman ke BRIN gitu. Sebentar, Kalau sebentar. bicara, Sebentar. penelitian itu kan di Indonesia secara umum itu sebenarnya komunitas, riset itu, sudah dikatakan cukup kondusif atau mendukung nggak sih? Karena kan pemerintah tuh selalu menyatakan punya mimpi besar gitu untuk menghasilkan industri 4.0 di tahun 2045 mendatang begitu Prof. Hmm. Amin. Kalau dibilang eh, sudah memenuhi harapan itu sih barangkali belum ya. Artinya Mmm, oke. sebagian mungkin sudah, tapi ya mungkin masih jauh dari sempurna ya. Kita Mmm, kita masih sangat terbatas dalam hal fasilitas, jumlah orangnya. Ya walaupun kita sudah punya orang-orang yang mumpuni ya, artinya yang punya punya kemampuan selevel internasional. Ya. oke. Tapi uh, ya kita masih harus banyak belajar dan juga sistem sistem apa ya rewarding untuk para peneliti itu juga mungkin perlu disempurnakan. Kemudian Mhm mhm. uh, tambah lagi ada sistem pembagian uh, royalti Royalti. misalnya antara peneliti dengan industri dengan pemerintah ya juga insentif buat buat industri juga kita mesti banyak belajar karena kalau di negara industrialis Mhm. 85% penelitian itu dibiayai oleh industri ya Oh, oke. yang sudah Jadi tidak lagi mengandalkan dana negara ya? karena negara itu yang 15% hanya untuk penelitian basic ya Oke. penelitian fundamental itu yang masih dibiayai oleh negara karena memang itu Mmm, bukan penelitian yang tanda petik menguntungkan gitu ya. Tapi kalau sudah sifatnya dekat ke development, mhm mhm. nah itu uh, lebih banyak dibiayai oleh industri. Mmm, oke oke. Nah, tentunya
industri mendapatkan insentif ya untuk itu. Oke. Tapi ini informasinya yang disampaikan ke publik katanya kalau geser ke BRIN penelitinya dapat reward atau sejahteranya lebih bagus nih Prof. Amin. Menurut Prof. Amin gimana? Ya, kabarnya begitu ya. Kami harap sih seperti itu ya. Oke. Karena kalau di satu sisi peneliti itu tidak harus konsentrasi, tidak boleh menerima lagi dari tempat-tempat lain misalnya. Ya, tentunya minimum harus dijamin ya, artinya peneliti punya income, karena bagaimanapun mereka manusia yang membutuhkan menghidupi dirinya dan keluarganya. Betul. Oke. Jadi mudah-mudahan nanti memang benar-benar sesuai dengan ini ya yang dijanjikan ya Prof. Amin ya. Karena tapi seringkali nggak gitu ya Prof. Amin. Ya. Oke. Mudah-mudahan sih. Prof. Amin, sebenarnya kalau hasil dari riset itu sendiri secara umum gitu ya, itu harus konkret berbentuk sesuatu atau sebenarnya ketika misalnya gitu berbentuk konsep saja belum menjadi satu bentuk misalnya penemuan apa gitu ya yang benar-benar konkret tangible benda yang bisa kita lihat kita pegang itu juga sudah bisa dikatakan terobosan dalam penelitian Prof. Amin, karena kalau dalam sudut pandang orang awam gitu yang namanya penelitian tuh yang tadinya belum ada kita temukan tapi itu bisa kita lihat dan kita pegang begitu. Itu konsepnya begitu bukan sih Prof. Amin kalau penelitian tuh? Ya, kita mesti tahu bahwa hasil penelitian itu adalah produk. Nah, produk itu bisa berupa barang yang tangible ya, yang artinya yang bisa dilihat, bisa dipegang, tapi juga bisa berupa jasa. Misalnya hasil penelitian dipakai di rumah sakit, itu nggak ada barangnya, tidak selalu ada barangnya, tapi kebijakan di rumah sakit atau kebijakan dalam menangani menangani penyakit tertentu, apakah itu penyakit COVID, penyakit demam berdarah, penyakit hepatitis, itu kan membutuhkan penelitian untuk mengetahui bahwa kalau sakit begini kondisinya ABCDE maka penanganannya mesti XYZ gitu ya. Nah itu tentu harus melalui penelitian. Itu yang terkait dengan jasa. Tapi ada satu lagi juga bahwa penelitian juga bisa menjadi dasar pengembangan kebijakan. Nah, kemudian Prof. Amin, ini kan anak-anak muda karena segmen pembaca kami itu kan anak muda millennials dan Gen Z yang nantinya akan menggantikan Prof. Amin nih, meneruskan warisan Prof. Amin dan teman-teman peneliti senior dari Eijkman yang sudah dibangun puluhan tahun sebelumnya begitu. Nah, Prof. Amin ngelihatnya anak-anak muda Indonesia itu masih punya minat nggak sih Prof. Amin di tengah majunya teknologi sekarang untuk menjadi ilmuwan, saintis, ahli biologi molekuler atau astronom begitu? Kelihatannya masih. Ya, jadi mereka yang meminati jurusan-jurusan ilmu dasar ya, basic science itu ternyata masih cukup banyak. Ya, dan kebetulan juga melihat beberapa contoh, apalagi yang sekarang itu ya, yang peneliti dari perusahaan di Inggris misalnya, ya salah satu yang menemukan itu ternyata orang Indonesia. Betul. Ya, jadi sebetulnya anak-anak Indonesia itu kalau dikasih kesempatan itu bisa punya prestasi yang luar biasa. Oke. Nah, tapi kalau misalnya mereka coba kita tarik ke dalam nih, Prof. Amin, pengennya kan begitu ya, mimpinya ya. Sementara ketika melihat apa yang terjadi saat ini di tanah air kan seringkali mereka jadi urung begitu. Nah, itu apa kira-kira faktor yang akhirnya bisa kita tawarkan ke mereka untuk jadi daya tariknya begitu, agar sebaiknya mungkin berkarir saja di dalam negeri ketimbang di luar gitu, Prof. Amin? Betul, jadi iklim itu akan menentukan ya apakah akan cukup kondusif untuk mereka mengembangkan karirnya atau tidak.
dan itu menjadi faktor, maka kita akan berhasil menarik diaspora-diaspora yang di luar negeri. Ya, Oke. kita harapkan kan para peneliti yang sudah bekerja di luar dan sudah berprestasi, itu setidaknya mereka bisa menjadi visiting scientist atau visiting professor ke Indonesia untuk meningkatkan lah itu, ya meningkatkan kinerja, meningkatkan prestasi mereka, produk-produknya juga, dan juga membangun jaringan dengan lembaga penelitian lain di luar negeri. Nah, itu yang kita harapkan. Tapi tentunya itu harus didukung dengan ya kebijakan, atmosfer yang cukup kondusif. Ya. Oke, ketika dikatakan kondusif nih artinya peneliti punya kebebasan untuk melakukan penelitiannya tanpa ada intervensi dari pihak manapun, begitu maksud Prof. Amin ya? Oh iya, kalau itu kan prinsip-prinsip penelitian kan memang harus tidak boleh dipengaruhi. Jadi hasil itu tidak boleh dipengaruhi oleh orang lain. Betul-betul kalau hasilnya A, ya harus dilaporkan A. Itu termasuk bagian dari integrity. Ya. Karena semuanya kan tercatat ya. Jadi kami misalnya membiasakan semua, apapun yang dilakukan harus tercatat dan tidak boleh dihapus, tidak boleh diganti. Kalau hasilnya kurang baik, kan dicatat kurang baik gitu. Tapi ada upaya untuk memperbaikinya dan itu sudah berlaku. Oke. Jadi kondusif ini maksudnya soal rewarding atau apa nih Prof. Amin terakhir? Kalau misalnya kemudian ada intervensi, kalau kondusif itu rewardnya tidak terlalu besar, tapi kalau peneliti itu dikasih kesempatan untuk melakukan pekerjaannya dengan baik, ya, dengan cepat, itu kepuasan tersendiri. Ya, jadi sekali masalah besar kecilnya honor itu seringkali buat sebagian peneliti itu bukan hal yang utama. Ya, yang hal utamanya adalah mereka bisa menyelesaikan penelitian itu, menghasilkan sesuatu yang kemudian dikenal oleh publik. Ya. Itu suatu kebanggaan tersendiri. Oke. Baik, Prof. Amin. Prof. Amin, terima kasih banyak ya Prof. Sudah meluangkan waktu untuk membaca IDN Times di tengah perjalanan menuju ke lokasi meeting selanjutnya. Sehat-sehat terus ya Prof. Amin. Sama-sama, mohon maaf harus menghentikan. Ya. Nggak apa-apa. Terima kasih sekali lagi Prof. Amin. Sehat-sehat terus Prof. Selamat sore. Selamat sore, salam sehat selalu. Ya, salam sehat juga untuk Prof. Amin. Baik, Sobat Milenial, itu tadi obrolan saya dengan Prof. Amin Subandrio, Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman periode 2014 hingga 2021. Nah, hasil tayangan dari obrolan kita pada sore hari ini bisa kalian saksikan di berbagai platform media sosial IDN Times, dan juga jangan lupa ya, kalian harus install aplikasi IDN Times yang ada di Google Play Store atau Apple Store. Saya Santi Dewi, jurnalis IDN Times pamit, dan sampai jumpa di program IDN Times yang lain. Sehat selalu ya untuk kalian. Bye-bye.